siapa di sini yang punya angle nggak pas setiap foto? Kalau lihat ke kiri bulat, lihat ke kanan kotak, lihat tengah nggak simetris. Nah, kebetulan banget di sini Feni lagi bareng sama Dokter Tania mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol nyantai seputar angle yang bagus ya dok ya. Tentunya ada di Glow Skin Dermato Surgery. Oke, sebelumnya aku kenalin dulu ya. Halo dokter. Halo Kak Feni. Boleh kita kenalan dulu dok? Boleh. Silakan dok. Oke, saya Dokter Tania, spesialis dermatovenologi dan estetika. Saat ini saya berpraktek di Glow Skin Dermato Surgery di Kebayoran. Oke dok, ngomong-ngomong tadi soal dermato surgery ya, sama soal angle, itu ada hubungannya nggak sih dok? Oke, jadi dermatosurgery ini sebenarnya kalau dari namanya adalah suatu operasi yang dilakukan pada daerah kulit maupun lapisan kulit yang lebih dalam untuk tindakan medis seperti untuk pembuangan tai lalat, kemudian untuk screening dan melakukan pengangkatan tumor, jinak, ataupun tumor yang tidak jinak. Kemudian juga kita bisa melakukan tindakan bedah estetika seperti pada daerah wajah ya gitu, kantung mata, kemudian daerah pipi ataupun liposuction dan lain-lain. Dok, tadi ngomong-ngomong soal mata ya dok ya, kayaknya dari aku nih ya dok ya, aku punya eye-bag gak sih dok? Iya. Jadi kalau lihat Kak Feni ya dari awal sebenarnya matanya sih ada beberapa yang dia sebenarnya cekung. Kalau eye bag sih enggak, cuman memang cekung gitu. Aku rasanya kayak mata aku nih kurang juga sih dok. Kayak kalau foto selfie tuh mata aku kayak kantong matanya terlalu kelihatan ataupun kayak terlihat lelah gitu ya bener, wajahnya bener, ya. Oke, jadi kalau ngomongin tentang eye bag gitu ya, jadi eye bag ini sebenarnya kantung mata atau adanya semacam seperti benjolan yang di bawah mata gitu. Itu isinya bisa macam-macam, jadi bisa isinya memang cairan atau memang lemak ataupun memang ada skin yang lebih banyak gitu ya, jadi excess skin gitu ya. Nah, tiap orang itu permasalahan kantung matanya juga beragam dan bervariasi gitu. Jadi memang kita perlu assess lebih lanjut nih, kira-kira buat satu pasien dan pasien lain operasi apa yang diperlukan dan ekspektasi dari tiap pasien itu seperti apa gitu. Oh, oke. Biasanya kayak aku suka bikin video-video juga kan dok. Jadi kalau ngomong tuh eye bag aku kayaknya kelihatan banget gitu lagi dok. pas senyum gitu iya, ya, kan? misalnya ya. Tadi kan kita udah bahas ke eye bag itu, dokter udah ngejelasin beberapa pasien memang harus operasi atau tidak gitu ya dok ya. Sebenarnya kandidat apa sih yang harus operasi dan apa yang tidak gitu dok? Jadi kandidat yang memang kita lihat di eye bag itu yang operasi, kita biasanya melakukan namanya kita snap test dulu Kak. Jadi sebelum pasien itu mau dilakukan eye bag removal gitu, kita lihat kondisinya satu, apakah memang pasien ini cocok untuk melakukan operasi eye bag ya. Jadi namanya snap test, itu biasanya kita pinch dulu di sini. Kalau dia bergeraknya lambat, kemungkinan besar turgor kulit atau kemampuan kulit untuk kembali ke bagian yang normal itu lambat. Artinya itu nanti akan ada komplikasi atau efek samping dari saat kita melakukan operasi. Jadi memang mungkin itu kita bisa pertimbangkan untuk mungkin alternatif treatment lain gitu ya. Nah, kalau misalnya pasiennya dari asesmen awal oke, dari secara kandidatnya juga oke gitu ya, misalnya dia memang punya eye bag di sini gitu ya. Terus biasanya pada pasien-pasien yang memang sudah dilakukan berbagai treatment tapi kok nggak ada perubahan gitu ya, mungkin itu kita bisa jadi kandidat untuk eye bag removal. Oke. Nah dok, nih yang banyak banget kayak sekarang itu kan eye cream ya dok ya. Untuk eye bag itu, eye cream itu ngaruh nggak? Jadi sebenarnya eye cream itu rata-rata yang ada di pasaran kan isinya kalau nggak pelembab, mungkin retinol atau peptide atau vitamin C gitu ya. Sebenarnya untuk eye bag itu tidak terlalu efektif karena zat kandungan aktif itu biasanya untuk memberikan nutrisi, hidrasi
dan juga mengurangi dark circle. Mungkin kalau dia untuk lingkaran hitam, bawah mata, mungkin itu bisa disamarkan melalui itu, salah satu alternatifnya. Tapi kalau berupa eye bag itu kan seperti benjolan. Jadi kalaupun kita memberikan kandungan zat aktif itu, sebenarnya bukan salah satu solusi yang efektif ya gitu. Ngomong-ngomong nih ya dok, kayak dari tadi eye bag gitu kan, dan operasi-operasi ya dok ya. Area mata ini kan sangat-sangat sensitif ya dok ya. Untuk keluhan apa aja sih dok yang bisa kita bawa ke dermatosurgery ini dok gitu. Ya, jadi seperti yang di awal. Jadi dermatosurgery itu sebenarnya adalah operasi di daerah kulit atau lapisan bagian bawah yang berkaitan dengan struktur kulit itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya untuk tindakan bedah estetik seperti daerah operasi mata, kemudian kita bisa melakukan facelift atau pengencangan wajah, buccal fat, kemudian liposuction atau sedot lemak, tapi dia juga bisa untuk tindakan-tindakan yang bersifat penyakit gitu ya, misalnya seperti tumor jinak, kemudian tahi lalat gitu ya, kemudian kalau kita punya bekas luka yang disebut sebagai keloid itu juga bisa kita lakukan untuk rekonstruksi ya untuk keloidnya tersebut. Dan juga kalau misalnya kita curiga ada pasien yang memang memiliki tumor jinak maupun ganas, kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut seperti melakukan biopsi ya, ngambil jaringan, nanti diperiksa di bawah mikroskop oleh teman-teman dari dokter patologi anatomi. Nah, itu biasanya kita bisa lakuin juga. Keren banget ya dok ya. Iya. Oh ya dok, untuk kayak sebelum operasi gitu ya dok ya. Sebelum operasi itu ada nggak sih kayak hal-hal yang harus kita lakukan gitu? Mungkin kita harus stop konsumsi obat-obatan atau gimana gitu dok? Ada nggak sih? Oke, jadi kalau misalnya berkaitan dengan operasi, biasanya sebelumnya pasien juga kita lakukan assessment. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Memang pasiennya kandidat indikasi untuk tindakan operasi tertentu, misalnya eye bag ataupun tindakan operasi lain gitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lab penunjang gitu. Biasanya kita untuk mengecek satu kualitas profil darahnya gitu. Kalau memang ini kan akan sifatnya ada berdarah-darah ya. Kalau misalnya berdarah-darah terus dia ternyata faktor pembekuan darahnya ternyata memanjang gitu ya. Ini pasien yang kemungkinan besar pendarahannya hebat dan akan sulit dihentikan. Mungkin kita juga bisa edukasi ke pasien. Kemungkinan besar ini akan jadi penyulit dan mungkin kita bisa pertimbangkan untuk tindakan lain. Jadi pemeriksaan profil darah itu juga penting untuk sebagai acuan kita melakukan tindakan operasi. Kemudian untuk pasien sendiri biasanya kita anjurkan satu, kalau memang konsumsi obat-obat pengencer darah, nah itu di stop sementara waktu gitu ya. Kemudian pasien-pasien dengan kondisi metabolik seperti hipertensi, diabetes mellitus, itu kan ada komorbid atau faktor yang akan mempersulit ya. Misalnya hipertensi, tensinya mungkin akan tinggi gitu ya. Mungkin kita bisa pastikan dulu dia tensinya stabil gitu. Kemudian diabetes itu kan lukanya mungkin akan lama daripada orang normal, jadi mungkin harus terkontrol diabetesnya. Kalau memang misalnya diabetesnya tidak terkontrol, itu juga mungkin jadi penyulit nantinya. Gitu. Konsumsi alkohol juga harus dihentikan. Kemudian perbanyak air putih gitu ya. Terus rokok mungkin juga harus dihentikan ya, karena juga akan meningkatkan inflamasi-inflamasi yang nanti akan mempersulit proses penyembuhan. Oke. Kalau udah sebelumnya berarti setelahnya dong. Nih, kalau setelahnya misalkan beberapa teman-teman nih butuhnya langsung cepet gitu dok. Down time-nya itu kira-kira berapa lama ya dok? Oke, baik. Jadi tergantung dari jenis operasinya kak. Kalau misalnya operasinya kita let's say untuk eye bag ya. Eye bag itu dia bisa dua metode. Jadi bisa melalui daerah bawah mata atau kita sebutnya sebagai transkonjungtiva atau transkutaneus, artinya di daerah kulit sini. Nah itu nanti kan ada penjahitan. Kalau mungkin di bawah mata mungkin dia akan sheer, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau yang di bawah sini dia akan lakukan transkutaneus, itu nanti mungkin kita akan ambil jaringannya, kemudian kita jahit, lalu jahitnya mungkin akan dilakukan kontrol di 7 hari. Nah, kemudian kalau misalnya oke ya bisa kita lepas jahitannya di 7 hari gitu ya. Dan setelah melakukan operasi, kemungkinan besar ada efek samping seperti satu, dia agak lebih bengkak, kemudian mungkin ada sedikit memar gitu ya.
Terus nanti mungkin ya itu ada yang menyeri kadang-kadang gitu. Tapi tenang aja, biasanya kita bekali dengan obat, dan juga di Glow Skin Dermatosurgery juga kita melakukan kontrol berkala. Jadi tetap didampingi dari mulai dia masuk sebagai pasien sampai dia selesai. Bahkan kalau sudah selesai pun kita tetap melakukan follow up gitu ya. Keren banget ya dok ya. Selain dibantu follow up, minum obat dan dibakalkan krim-krim gitu dok, ada nggak sih recovery yang dari diri kita sendiri setelah melakukan kayak operasi gitu tuh untuk lebih betternya gitu? Itu ada nggak sih dok? Oke, jadi biasanya setelah kita melakukan operasi gitu ya, satu yang nggak boleh dilakukan adalah olahraga berat ya, kan karena proses operasi kita juga masih ada luka gitu. Olahraga berat, mungkin angkat-angkat berat gitu ya, mungkin dihindari dulu selama 2 minggu ke depan gitu, yang posisinya harus nunduk-nunduk tuh, nah gitu kita agak ya tone down dulu lah di 2 minggu kan gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin mandi air panas, sauna gitu ya, kan namanya lagi proses luka, jadi mungkin yang uap-uap sauna itu juga nanti takutnya kan mempersulit ya untuk masa penyembuhan. Kemudian setelah itu ya sama gitu ya, dijaga banget untuk tidak meminum alkohol gitu ya, istirahat yang cukup gitu ya. Makan juga, karena ini luka jadi sifatnya yang protein itu sangat dianjurkan. Misalnya kita bisa mengkonsumsi putih telur, alpukat gitu ya, daging gitu ya, nggak apa-apa, jadi untuk mempercepat proses penyembuhan gitu. Gitu. Kalau buat teman-teman yang naik Transum dok, ya paham. Kan banyak banget itu Malu ketemu orang, ih kok apa sih dijahit kayak gitu-gitu kan. Luka-luka apa sih gitu kan. Gitu ya, misalnya tetap harus kerja kan, tetap bergulir lah ya proses bekerja itu ya. Itu bisa nanti kita pakai dulu misalnya kacamata hitam, pelindung gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang daerah sekitar mulut ya pakai masker dulu sementara aja sih gitu. Mungkin sekitar 7-10 hari ya kita lihat dulu ke depannya gitu. Keren banget kan. Udah kayak uni-uni Korea ya dok. Uni-uni ya. Uni Jadi Korea. siap just tip ya kalau di Iya Korea kan ya dok ya. Kira-kira dok, untuk dari downtime-nya itu kan kita 7-10 hari ya dok ya. Itu apakah ada kayak khusus misalkan dari dari H-1 sampai H-7 nih benar-benar nggak boleh yang sauna kah, atau nggak boleh yang ini kah, atau emang dari 1-10 tuh mengikuti si perkembangannya aja gitu dok? Sebenarnya memang dianjurkan dari beberapa literatur tuh ya di dalam 10 hari itu ya, sampai dia penyangkatan jahitan itu memang kalau bisa sauna, minum alkohol, kemudian olahraga yang berat itu memang di stop dulu gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau lakukan kompres, boleh nggak dok gitu ya? Boleh, kompres di 3x24 jam pertama itu biasanya kita anjurkan untuk kompres dingin. Kompres dingin, nanti 3x24 jam berikutnya kita ganti dengan kompres air hangat. Hangat, bukan panas ya. Nanti jadi masalah. Iya, hangat ya guys. Oke dok. Selain itu efek samping yang tadi aku dengar kan kayak ada pembengkakan gitu ya dok. Selain itu ada nggak dok? Selain itu efek sampingnya kalau misalnya tidak dilakukan dengan benar ya memang nanti hasilnya juga tidak maksimal ya gitu. Tapi dengan presisi harusnya skarnya tidak terlihat gitu. Jujur ya dok, jujur. Nih banyak banget kan kalau udah denger kata operasi itu langsung pada kabur gitu dok. Dari dokter ada nggak sih kayak sebenarnya tuh nggak seserem itu gitu loh. Oke, jadi sebenarnya untuk dermatosurgery ini adalah suatu operasi yang dia bukan operasi besar sih. Jadi dia operasinya kita bisa sebut ya operasi kecil, tapi memang kita lakukan di ruang OK yang steril. Jadi memang untuk menjaga higienitas dan mengurangi kontaminasi dari infeksi gitu ya, yang kita nggak pingin dari pasien-pasien kita gitu. Dan di dermatosurgery dari Glow Skin ini sendiri gitu, setelah pasien dilakukan tindakan operasi,
hari itu pasien bisa langsung pulang, jadi nggak membutuhkan rawat inap gitu. Itu juga mempermudah pasien kan, jadi kita menurunkan untuk angka rawat inapnya gitu ya. Beda mungkin dengan operasi besar lainnya yang memang mungkin harus pemantauan secara eksklusif dalam 24 jam pertama sampai 72 jam pertama di rumah sakit atau fasilitas kesehatan gitu. Kalau ini kita masih bisa pasiennya setelah selesai one day service sudah bisa pulang. Gitu. Keren banget. Ternyata untuk operasi yang sangat-sangat berat ini, bisa dibilang berat gak sih Dok? Sebenarnya ya boleh ya, kalau orang yang pertama kali operasi kan tuh berat nih aku Iya kan, ya. Dok? Pencapaian ya udah operasi gitu ya. Ternyata tuh kuncinya tuh di teknik ya Dok ya? Ya, di teknik, aftercare-nya, dan memang tindakannya dilakukan oleh siapa dan di fasilitas kesehatan seperti apa. Nah, guys, emang ternyata tuh kunci dari operasi yang sangat aman ini tuh ada di tekniknya. Glow Skin Dermato Surgery ini dia tuh benar-benar memiliki teknik terkini ya Dok ya. Teknik terkini, Dia memiliki presisi, teknik terkini, presisi, aman, dilakukan oleh dokter yang berlisensi dan tenaga kesehatan yang juga berlisensi. guys. Oke. Jadi jangan takut lagi buat konsultasi ya. Buat kamu yang mau angle-nya pas banget di setiap sisi ya, kanan kiri depan, boleh banget langsung konsultasi. Bisa banget kan Dok? Bisa. Virtual bisa, langsung datang ke Glow Skin Kebayoran bisa. Saya ada di hari Kamis dan di hari Sabtu di jam 13 sampai jam 20. Jangan lupa datang, jangan lupa konsultasi. Komen-komen juga ya kalau Iya. kalau ada permasalahan yang kayak gini. See you. See you.